Perubahan di dunia ini begitu sangat cepat. Hanya butuh 10 tahun untuk menggantikan sebuah wartel sebagai handphone. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk menggantikan shooting dari helikopter menjadi drone. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk menggantikan SMS menjadi chatting di WhatsApp, Telegram, Line, bahkan dengan fasilitas video call-nya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali sebuah perubahan. Perubahan itu mutlak kita lakukan karena beda zaman, beda tantangan, beda tahun, beda perjuangannya. Lingkungan berubah begitu sangat cepat. Bersiaplah untuk punah kalau tidak mau berubah. Dulu, siapa yang tidak tahu dengan Nokia, salah satu produsen handphone terbesar di dunia. Dan hampir semua orang di dunia ini memiliki handphone tersebut. Bahkan, handphone tersebut menjadi impian mayoritas orang. Tapi kenapa perusahaan yang begitu besar bisa terjatuh? Apakah mereka melakukan kesalahan? Tidak. Mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi kekeliruan mereka terlalu nyaman dengan posisi mereka, sehingga lupa untuk berubah seiring dengan tren masa kini. Akibatnya perusahaan mereka digilas oleh pesaing lain dengan sangat cepat. Ketika perusahaan lain sibuk mengeluarkan ponsel Android terbaru, Nokia masih sangat nyaman dengan ponsel-ponsel buatan mereka. Dan akhirnya mereka menjadi perusahaan yang terpuruk. Coba bayangkan jika Nokia dengan segera mengeluarkan ponsel Android ketika sistem operating buatan Google itu booming. Tentu perusahaan mereka masih berjaya sampai sekarang. Satu pelajaran paling penting dari tumbangnya Nokia adalah jika kita tidak berubah seiring berkembangnya zaman, maka kita akan keluar dari kompetisi. Hal ini patut kita ambil hikmahnya. Bisnis kita tidak akan berubah kalau masing-masing individu dari kita tidak mau berubah. Tapi berubah itu tidak selalu meniru cara orang lain berubah. Kita mungkin bisa menciptakan kreativitas baru, menciptakan hal-hal yang sesuai dengan lingkungan kita. Semua perubahan diawali dari pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita dengan hal-hal yang menjadikan pikiran kita buntu. Dan jangan terlalu asyik dengan keberhasilan masa lalu. Karena harus kita ingat bahwa apa yang kita dapatkan di masa lalu belum tentu kita dapatkan di masa kini. Jangan kaku, jangan keras kepala, dan jangan menganggap apa yang Anda lakukan itu benar. Mungkin memang cara itu sukses di masa lalu, tapi belum tentu sukses dipakai di masa kini. Maka adaptiflah dengan perubahan yang terjadi. Antisipasi semua perubahan itu dengan selalu belajar, dan jangan lupa untuk selalu mengeksekusi rencana-rencana Anda. Karena pemikiran hanyalah ilusi kalau kita tidak mengeksekusinya. Orang-orang yang menerima perubahan adalah orang-orang yang terbuka menerima masukan, ide-ide, atau gagasan baru. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, keuntungan yang kita miliki semalam mungkin bukan kelebihan esok harinya. Jadi jangan bangga dengan keuntungan semalam dan lupa memperbaiki diri. Yang kedua, untuk berubah kita harus menerima kalau cara kita itu salah dan tidak relevan lagi. Itu berarti untuk melakukan perubahan itu bukan hal mudah. Tapi jadikan kisah Nokia tadi sebagai pelajaran, dan jangan sampai sudah mau tenggelam baru kita ingin naik ke permukaan. Jangan berhenti belajar agar kita selalu bisa adaptif dengan semua perubahan.